بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah yang memberi rizkinya. Dan dia mengetahui tempat kediaman binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Ayat 6 aja kan ya? Kira. Sampai 7, Ti. Satu lagi. Allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa la in qulta innakum yab'usuna min ba'dil mauti la yaqulunna allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Shadaqallahul azim. Ya, silakan Pak Ali. Baik, Dilanjut. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Sebelum kita mulai, mungkin ta'aruf sedikit ya. Ini teman-teman dari alumni Udud 84 ya, Mbak ya? Ya, baik. Mungkin saya akan bacakan sedikit tentang CV-nya Pak Ali ya. Assalamualaikum Pak Ali, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk memberikan materi kajian online ROIS 84 yang rutin kita laksanakan 1 bulan sekali. Teman-teman, ini saya akan bacakan CV dari Pak Ali, yaitu Dr. Ali Nurdin MA. Pak Ali ini adalah lulusan dari Dr. Tafsir UIN Jakarta dengan jabatan sebagai Wakil Rektor 3 dan pekerjaannya dosen Institut PTIK Jakarta. Saat ini aktivitas Bapak Dr. Ali adalah sebagai pengasuh pesantren Nurul Quran, Pamulang dan Bogor, anggota Lasnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kemenak RI sejak 2002 hingga sekarang. Kemudian anggota Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran sejak 2008 sekaligus koordinator Qari Ustadz ID. Sebagai anggota TIF Tafsir Kemenak RI sejak 2010. Terlibat dalam program deradikalisasi napi teroris Polda Metro 2010 dan mengisi kajian tafsir berbagai tempat. Dan tema kita pada kajian online ROIS 84 bersama Ika Budut saat hari ini adalah rezeki dari Allah SWT dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Pak Ali, kita tahu bahwa Rasulullah adalah pembawa agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin bagi kita semua. Dan kita tahu bagaimana kekayaan dari Rasulullah, bahkan sahabat-sahabatnya itu hitungannya triliunan ya Pak. Dan itu terjadi di masa lalu di mana belum ada internet, belum ada media sosial. Tapi ini bisa terjadi. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan rahasia-rahasia dari beliau sebagai contoh kita semua, bagaimana bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah, khususnya di masa pandemi ini Pak Ali, di mana kita sedang dalam kondisi yang serba terbatas.
Silakan Pak Ali. Baik, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya ingin menyambit menggarisbawahi saja ya. Ini untuk Ika Budut paling muda yang kami ikuti. Ini Ika Budut 84 itu Ika Budut paling muda. Karena kami sudah lama juga dengan teman-teman Ika Budut di angkatan 65, angkatan 69, dan yang gitu ya, rutin Pak? sekali sudah 2 tahun belakangan itu bersama angkatan 53 itu 83 maaf. Angkatan 83 itu malah setiap 2 minggu sekali. Oh, Dan gitu, ini Pak. berarti angkatan 84 ini paling muda ya, paling muda bersama kita lah, alhamdulillah itu. Tapi saya perhatikan mungkin karena muda itu jadi jumlahnya masih sedikit yang gabung ini. Kalau yang 65 Ini, Pak, itu lagi sampai musim libur gini, Pak, banyak libur sekali. panjang, Pak. Iya, itu alhamdulillah. Itu bahkan kalau dengan 65 itu di kediaman ketua umumnya yaitu Pak Adam Dorojatun itu lengkap sekali karena mereka sudah sepuh-sepuh, jadi alhamdulillah lengkap sekali pesertanya gitu ya. Baik, Ya, ada 3 tema ya, 3 tema saya kira ini kita ingin coba gabungkan gitu ya. Yang pertama tema Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana menjemput rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga adalah di saat atau masa pandemi. 3 kata kunci ini yang saya kira ingin kita coba tadabburi atau renungkan pada kesempatan kali ini. Mari kita mulai bahwa di dalam Al-Quran dari 25 Rasul yang disebutkan oleh Al-Quran, maka yang disebut sebagai uswatun hasanah ya, uswatun hasanah itu hanya 2, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. 2 orang Nabi inilah yang kemudian kita abadikan namanya, kita baca dalam setiap sholat kita, dalam tahiyat. Maka kita sebut dengan istilah sholawat Ibrahim. Kenapa? Kok Rasul yang lain tidak disebut uswatun hasanah? Padahal Rasul dan Nabi yang lain itu juga perilakunya baik-baik. Di antara jawabannya adalah karena hanya 2 Rasul inilah, khususnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kehidupannya itu lengkap sekali. Yang kehidupannya sangat lengkap dan dicontoh oleh siapapun itu bisa. Gitu ya. Misalnya kalau Nabi yang lain itu tidak lengkap hidupnya. Dalam arti gini, episode hidupnya itu hanya cocok untuk orang tertentu. Misalnya Nabi siapa? Nabi Yusuf misalnya. Nabi Yusuf itu cocoknya untuk orang yang eksekutif muda, jabatannya tinggi, ganteng, banyak fansnya, banyak subscribe-nya gitu ya kalau medsosnya itu. Banyak followernya gitu, kalau Twitternya itu. Itu cocok kita nasihati. Anda ingat Nabi Yusuf, dia lebih hebat dari Anda. Dia nggak sombong. Begitu. Tapi nggak cocok kalau kita ingin nasihatkan kepada orang yang sedang terpuruk misalnya. Apalagi yang sedang punya masalah, itu nggak cocok. Ingat Nabi Yusuf, nggak cocok. Karena Nabi Yusuf itu punya masalah sebentar, selebihnya itu enak hidupnya. Cocok kalau orang sakit kita nasihati, ingat Nabi Ayub supaya Anda sabar. Sakit Anda tidak seberapa dibanding Nabi Ayub. Untuk orang yang kaya, kita ingatkan Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, sejak kecil sudah kaya. Sejak lahir bahkan. Gitu ya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita itu pengalaman dalam segala aspek hidupnya. Beliau juga seorang yang pernah kaya raya, demikian juga sahabatnya. Tapi juga pernah tidak kaya. Bahkan di akhir hidupnya itu, kalau teman-teman pernah ke Madinah, ya, di Masjid Nabawi, itu yang disebut Raudhah, itu kan kata Nabi, bainal baiti wal mimbari raudhatan min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman surga. Rumah Nabi itu di mana? Sekarang tempat beliau dimakamkan itu. Itu berjejer dulu, nggak layak disebut rumah. Tapi disebut oleh Al-Quran dengan apa? Hujurat. Hujurat itu artinya bedeng-bedeng, kamar-kamar saja itu. Artinya di fase kehidupan Rasulullah itu pernah mengalami situasi kaya raya pernah, tapi tidak kaya juga pernah. Bahkan dikatakan katakanlah miskin juga pernah. Nah, maka kita ingin lihat dari aspek ketika beliau sedang dianugerahi aneka macam kekayaan, rezeki dan seterusnya, itu kira-kira kunci-kuncinya bagaimana cara menjemputnya. Nah, tentu saja jawaban dari Rasulullah SAW adalah karena kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran.
Maka kemudian petunjuknya kita bisa lihat dari ayat-ayat Al-Quran bagaimana cara menjemput rezeki, khususnya juga atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai yang pertama tentang apa itu rezeki. Rezeki oleh para ulama diartikan sebagai segala sesuatu yang menopang kehidupan ini sebagai anugerah dari Tuhan. Itu namanya rezeki. Ya, untuk menopang, memelihara kehidupan ini, itu disebut rezeki. Maka ada yang disebut rezeki yang aktif, ada yang disebut rezeki yang pasif. Yang aktif itu apa? Bentuknya hal-hal yang menopang kehidupan kita. Misalnya kita bertambah rezeki dalam arti harta kita, bertambah kepemilikan kita, bertambah pengetahuan kita. Itu semua bagian dari rezeki. Tapi ketika kita diberi kesehatan, dihindarkan dari segala kesulitan, itu juga contoh rezeki, meskipun sifatnya pasif. Nah, bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang hal ini, termasuk kuncinya? Mari kita mulai yang pertama. Ada dua kata ya yang digunakan oleh Allah untuk menyebut tentang Allah itu maha pemberi rezeki. Yang pertama disebutnya dengan Allah itu Ar-Razzaq. Sesungguhnya Allah maha pemberi rezeki. Contoh ayatnya misalnya mari kita lihat di surah nomor 51, surah 51, surah Az-Zariyat pada ayat yang ke-56-57, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ay yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Surah 51 ayat 56 sampai 58. Monggo bisa dibantu saya untuk membacakan terjemahannya saja. Surah 51, 56 sampai 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayatimun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Iya, sungguh Allah lah pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Nah, nanti di ayat yang lain ketemuan Allah itu disebutnya khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Tapi redaksinya dengan bukan Ar-Razzaq, tapi Ar-Raziq. Nah, apa bedanya antara Ar-Razzaq dengan Ar-Raziq? Nah, kalau Ar-Raziq itu pemberian yang juga bisa dilakukan oleh manusia dalam konteksnya, misalnya manusia memberi gaji kepada pihak lain, manusia memberi pertolongan kepada pihak lain. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu bentuk apa yang kita sebut sebagai kerjasama. Allah memberi itu melalui kelihatan. Allah memberikan rezeki itu melalui mekanisme yang ditetapkan di antara melalui tangan-tangan, pintu-pintunya itu juga makhluk. Nah, ketika Allah Ar-Razzaq itu untuk menunjukkan kemutlakannya, hakikatnya yang membagi rezeki itu Allah. Gitu. Bahwa pintunya melalui makhluknya, tapi maka kalau kita kaitkan dengan di saat pandemi seperti ini, jangan pernah berasumsi bahwa Allah itu libur bagi rezekinya. Gitu. Ya Allah tetap memberi rezeki sekarang ini. Cuma pintunya dan bentuk cara mekanismenya yang digunakan oleh Allah tentu berbeda dengan yang di masa yang bukan pandemi. Maka jangan pernah meragukan bahwa Allah itu pemberi rezeki. Yang memberi rezeki kepada manusia. Kapanpun. Jadi sekarang Allah tidak kemudian istirahat terus kemudian atau stop untuk tidak memberi rezeki, enggak. Allah sekarang juga tetap aktif memberi rezeki karena makna Ar-Razzaq itu menunjukkan Allah itu aktif memberi rezeki. Sama dengan kata Ar-Rahman, Allah juga aktif mencurahkan kasih sayangnya kepada manusia. Masalahnya kebanyakan kita adalah terlalu lama atau sudah terlalu sering atau mungkin dididik dengan pendekatan apa? Terlalu fokus dalam urusan sebab akibat. Seorang pegawai menganggap rezekinya itu yang ngasih kantornya. Seorang petani menganggap rezekinya itu yang ngasih ladangnya. Seorang pedagang menganggap rezekinya itu yang mengasih pembelinya. Enggak, keliru. La haula wala quwwata illa billah.
Tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan dan tidak ada kekuatan untuk menolak keburukan kecuali itu dari Allah. Tidak ada kekuatan untuk meraih rezeki kecuali juga atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang bertauhid yang kuat meskipun pandemi tidak kemudian lantas akan memalingkan keyakinannya bahwa Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Jadi tetap apa? Tetap berprasangka baik. Inilah kuncinya. Kuncinya atas Rasulullah dan para sahabat. Kenapa kemudian meskipun di saat itu situasinya terkadang juga sangat sulit, kira-kira begitu ya. Tapi begitulah cara Allah, mekanismenya hanya yang mungkin yang tidak biasa seperti kita jalani saja. Nah, kenapa para sahabat kemudian Allah katakan radhiyallahu an wa radu'an, Allah ridha kepada mereka, bukan karena mereka alim, bukan karena mereka itu rajin ibadah semata, enggak, tapi termasuk yang paling utama aspek keyakinannya, keimanannya yang mantap atas Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang mari kita lihat beberapa petunjuk Al-Qur'an untuk kemudian keyakinan kita agar terbangun bahwa Allah itu yang memberi rezeki. Di surah Ar-Rum, ya, surah nomor 30, ayat yang ke-40, Allah berfirman begini. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum, seterusnya. Surah nomor 30, surah Ar-Rum pada ayat yang ke-40. Monggo dibacakan terjemahannya saja. Allah yang menciptakan Betul? Ya. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikanmu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkannya kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Allah yang menciptakan kamu dan memberikan rezeki kepada kamu. Mari kita pakai logika Al-Quran ya. Logika Al-Quran itu pakai begini. Ya. Allah menciptakan manusia. Kemudian diberikan mandat tugas. Salah satunya untuk beribadah. Maka tadi di surah Ad-Dar sudah kita sebut. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya manusia beribadah. Nah, logis dan masuk akal kalau Allah memberikan perintah, kemudian juga menjamin bagaimana perintah itu supaya dilaksanakan. Itu sesuatu yang sifatnya ya logis sekali, adil. Justru menjadi aneh dan zalim. Na'udzubillah, tidak mungkin Allah zalim. Memerintahkan sesuatu, tapi Allah tidak memberi fasilitas agar perintah itu dijalankan. Kan nggak mungkin. Maka tadi di ayat tadi Allah seakan bilang begini, Allah itu perintahkan kamu untuk ibadah. Aku tidak butuh rezeki, tidak butuh makan. Maka kok pikiran hatimu hanya ngurusin rezeki dan makan itu sudah aku urus kok. Keliru. Saya ilustrasikan begini. Kalau kita membeli seekor burung, kita ingin dengarkan suaranya, kita masukkan ke sangkar, pasti kita berikan makan, kita berikan minum, kita jaga supaya suaranya bagus. Sama. Allah suruh kita beribadah, Allah suruh kita jadi khalifah, memakmurkan bumi, maka jangan mengkhawatirkan rizkimu, karena aku yang jamin. Nah, nanti kita lihat jaminan rizki Allah itu beda-beda. Kita ambil contoh misalnya, ada fase di mana jaminan rizki Allah terhadap hambanya tidak perlu usaha apapun, Allah jamin. Misalnya apa? Ketika kita dalam janin seorang ibu. Ya kan, manusia ketika masih tinggal di rahim ibunya sama sekali tidak ada usaha itu, pasti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa? Melalui ibunya. Demikian juga makhluk-makhluk yang lain, kalau dikatakan tidak ada binatang yang melata dari awal dibacakan ya. Mari sekarang kita lihat, ini yang Allah gambarkan ya, kalau orang ragu dengan rezekinya itu memang agak aneh itu. Perhatikan surah 29. Surah 29 ayat 60. Allah berfirman begini. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Silakan Mbak. Surah nomor 29 Al-Ankabut ayat 60. Dan berapa banyak makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang tidak dapat membawa, mengurus rezekinya sendiri. Allah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Coba bayangkan ibu-ibu, berapa banyak binatang yang tidak bisa mengurus rezekinya,
tidak bisa membawa rezekinya itu, ya kan? Tapi Allah kasih rezeki. Contoh kecil, mohon maaf ya, cicak misalnya. Kebayang nggak? Cicak itu makanannya kan nyamuk gitu kan. Bagaimana mungkin cicak yang di atas merambat dinding, Ya, nyamuk kan cukup, terbang. Tapi ternyata apa? Kok bisa kemudian itu dapat makanan itu? Belum lagi binatang yang lain. Maka Allah katakan, kami yang ngatur bagi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Ini contoh bahwa ada bentuk rezeki yang Allah telah jamin kepada seluruh makhluknya, termasuk terlebih kepada manusia. Makhluk yang paling dimuliakan adalah manusia. Nah, inilah yang dimiliki oleh para sahabat Nabi, sehingga kemudian situasinya dalam kondisi apapun, tetap memiliki keyakinan yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mesti berupa harta dalam arti uang, dalam bentuk macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini sedikit agak ambigu, atau katakanlah kalau sekilas itu agak sedikit kayak kontradiksi ya, seperti di satu sisi Allah jamin rezekinya, tapi di sisi lain Allah juga perintahkan agar manusia itu berusaha sungguh-sungguh menjemput rezekinya. Loh, katanya dijamin, kok kemudian kita disuruh usaha? Nah, mari kita lihat dulu penegasan Allah. Misalnya bahwa kita harus usaha ini di surah nomor 67 ya, surah 67 surah Al-Mulk ayatnya yang ke-15 Allah berfirman, surah 67 ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur." Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jelajahilah. Berarti apa? Pergilah, usahalah kamu. Untuk kemudian supaya kamu memperoleh sebagian rezeki untuk kamu makan dan manfaatkan. Kata jelajahilah, kata pergilah, kata kunjungilah, ini berarti menggambarkan manusia harus usaha, meskipun dijamin. Maka jaminan rezeki Allah itu akan sangat bervariasi atas setiap hambanya. Mari kita mulai contohkan. Tadi saya katakan, kalau masih di dalam rahim, 100% tidak perlu usaha. Hanya perlu langsung makan. Allah sudah jamin. Tapi ketika janin itu lahir, bayi sudah terlahir, maka bentuk usahanya apa? Nalurinya berupa nangis. Nangis itu indikator usaha untuk dapat rezeki. Maka bayi kalau nangis, walau kenceng, segera dikasih ASI, diam. Udah, modalnya cuma nangis saja. Itu sudah datang rezekinya itu. Ya. Tapi kemudian ketika sudah mulai tumbuh, misalnya dia sudah mulai masuk sekolah, apakah itu di TK atau SD, maka usahanya apa? Bicara. Ma, lapar. Ma, haus. Modalnya cuma ngomong. Usahanya cuma ngomong, rezekinya ada, disiapkan juga. Tapi kemudian ketika dia sudah remaja, mungkin SMP, SMA, maka anak itu tidak nangis lagi, tidak ngomong lagi, sudah tahu tempatnya, tinggal ambil sendiri. Mungkin datang ke dapur, atau ke kulkas, atau mungkin di meja makan, sudah ada. Sudah tahu dia. Langsung, usahanya hanya begitu saja. Nah, seiring perjalanan usianya, ketika orang sudah dewasa, Allah anugerahkan kecerdasan, Allah anugerahkan kemampuan tenaga yang kuat. Enggak mungkin hanya mengandalkan terus kemudian apa? Misalnya nangis, apalagi cuma ngomong. Disitulah Allah memberi tugas mandat untuk usaha. Dan pasti dapat ketika usaha itu. Setelah berusaha sungguh-sungguh, pasti Allah akan berikan. Karena yang memastikan hasil itu adalah Allah dan tugas kita hanya usaha. Nah, itu yang kemudian misalnya apa? Allah menyatakan di ayat yang lain ya, usaha itu kita terus ikhtiarkan semampu kita. Surah nomor 9, ya surah nomor 9 ayat yang ke-105. Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa satraduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surahnya nomor 9 ayat 105. Dan katakanlah. Monggo. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya, terima kasih. Bekerjalah kamu, berusahalah kamu. Perhatikan Bapak Ibu, Allah tidak berfirman berhasillah kamu, enggak. Karena hasil akhir itu yang memastikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bekerjalah kamu, berusahalah kamu. Nanti hasilnya akan seperti apa? Terimalah dengan rasa syukur, dengan sikap qanaah, karena itu pasti yang terbaik buat kita. Disinilah kemudian kita juga harus meyakini bahwa dalam konteks akhirnya pembagian rezeki misalnya gitu ya, pembagian rezeki itu macam-macam. Allah sudah memberikan rezekinya itu dalam konteks yang berbeda-beda. Itu sudah by design. Ya. Mari kita lihat contohnya misalnya bahwa rezeki itu Allah telah jamin ya, tapi kemudian dalam membaginya itu adalah yang berbeda-beda, yang macam-macam kira-kira gitu. Karena pasti ada hikmah tertentu. Kenapa kok kemudian dalam membagi rezeki itu masing-masing orang dibaginya sesuai dengan kadarnya masing-masing. Karena apa? Karena pasti ada hikmah yang ingin diberikan oleh Allah. Kita ambil contoh surah 16 ayat 71 misalnya. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. Surah 16 ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dan sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya tidak akan memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Di antara hikmah, kenapa Allah bedakan antara satu orang dengan orang yang lain urusan rezekinya itu. Syariat agama ini salah satunya ada yang disebut hukum zakat. Kalau dalam urusan rezeki semua disamakan seluruh dunia ini, penduduk dunia ini, planet bumi ini, kok dikasih rezeki yang sama semua, kaya semua gitu ya, maka zakat nggak kepake. Dan itu masalah. Ya kan? Padahal begitu banyak ayat yang merintahkan agar kita menunaikan infak, bersedekah. Nggak akan bisa kita, siapa kita bersedekah? Bagaimana kita? Siapa yang menerima zakat kita? Kalau semuanya orang menjadi kaya dalam urusan rezeki itu. Maka ini hikmah yang utama. Di samping supaya ada bentuk kerjasama. Kalau dalam ayat yang dikatakan apa? Supaya ada kerjasama. Maka dibikin, kita sulit sekali akan, mohon maaf ya, mencari pegawai-pegawai yang notabene untuk mengerjakan hal-hal yang di dunia ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang, mohon maaf, mungkin berpendidikan yang tidak tinggi misalnya. Apakah mereka sebagai tukang kebun, apakah sebagai driver atau cleaning service, itu tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Nah kalau semuanya kemudian begitu situasinya, tidak akan ada saling kerjasama. Ini hikmah yang kedua. Dan yang ketiga tentu saja memberi kesempatan untuk orang dapat beramal dengan kemampuan rezekinya dan juga memberi bentuk ujian. Maka ujian hidup itu dua. Berkaitan itu kesusahan dan kesenangan. Nah di antara bentuk kesenangan itu ujiannya apa? Harta. Nah, mari kita lihat misalnya di surah nomor 21 ayatnya yang ke-35. Itu Allah memastikan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surah 21 ayat yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati. Karena kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebesar-besarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.
Iya. Kami akan menguji kamu dengan keburukan alias kesusahan dan kebaikan atau kesenangan sebagai cobaan. Maka sulit, susah, musibah itu cobaan atau fitnah. Tapi jangan lupa, kaya itu juga cobaan. Kenapa orang kalau umumnya kita merasa dapat cobaan itu kalau sedang tertimpa kesusahan. Padahal kesenangan juga cobaan. Karena naluri kita nggak suka. Kalau sedang musibah disebutnya mendapat cobaan. Padahal kaya itu juga cobaan. Dan umumnya manusia malah tidak lulus kalau sedang diuji dengan cobaan kaya. Kenapa orang tidak merasa mendapat cobaan ketika sedang kaya? Kok jarang datang ke kajian kita, aduh, cobaanku berat, kenapa? Kaya, nggak ada itu. Padahal itu cobaan aslinya. Maka Allah katakan di ayat Al-Quran itu apa? Wa'lamu, coba lihat surah 8 ya. Surah 8 ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa annallahu indahu ajrun 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 28 ya Pak ya? Surah 8. Surah 8 ayat 28. 8 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, hartamu dan anakmu sebagai cobaan. Maka sekali lagi, yang dianugerahi kekayaan, cobaan. Dan umumnya tidak sukses, buktinya apa? Yang dulu menentang para nabi, umumnya mereka yang dianugerahi oleh Allah dengan kekayaan. Abu Lahab, Abu Jahal, zaman Nabi Musa ada Korun, Fir'aun, itu orang-orang yang secara materi sukses. Tapi mereka kemudian ternyata tidak lulus. Karena apa? Menyombongkan. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Mari kita teruskan. Bagaimana petunjuk Al-Quran untuk menjemput rezeki kemudian yang ditegaskan di sini adalah usaha yang sungguh-sungguh. Nanti seberapapun yang dianugerahkan oleh Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Tidak harus kemudian banyak, tapi yang disebut berkah. Demikian hanya para sahabat Rasulullah itu tidak harus kemudian ada yang memang sahabat yang terkenal sangat kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Itu nama-nama sahabat yang menjadi pendukung dakwah Nabi yang luar biasa karena kekayaannya. Tapi tidak sedikit sahabat yang kemudian mendukung dakwah Nabi melalui kecerdasannya, melalui tenaganya, bukan karena hartanya. Siapa misalnya? Ali bin Abi Thalib, kemudian Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari. Orang-orang yang komitmen kepada agama ini karena kecerdasannya, dengan pengetahuannya, dengan keikhlasannya, dan seterusnya. Disinilah makna dalam konteks ini, menjemput rezeki memang harus terus kita ikhtiarkan. Namun pada saat yang sama, kita harus meyakini yang membagi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah berikhtiar dengan benar, tidak kata yang disebut misalnya apa? Tidak ada yang disebut misalnya gagal, enggak. Karena yang akan dinilai oleh manusia hanyalah usahanya. Yang akan dinilai manusia adalah kesungguhannya dalam melaksanakan bentuk usahanya itu. Ini yang ingin kita garis bawahi. Mari kita teruskan. Nah, salah satu jalan petunjuk Allah untuk melaksanakan hal ini, untuk melanjutkan agar rezeki kita terus ditambah, itu dengan cara bersyukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah nomor 14, surah Ibrahim, pada ayat yang ke-7 misalnya, surah 14, ini ayat yang masyhur karena sering kita sebut ya. Ayat yang ke-7 Allah berfirman, Nasyaitonirrajim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat 37 ya, Pak? Ayat 7. Surah 14 ayat yang ke-7. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar? Surahnya 14, Mbak. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Iya.
11 ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah juga Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Iya. Jika kamu bersyukur, sungguh pasti kami akan tambahkan nikmat. Jika kamu bersyukur, sungguh pasti kami akan tambah nikmat. Allah menggunakan sampai kalimat penegas 2, sungguh pasti. Maaf, Allah tidak pakai kata insya Allah ya, tapi sungguh pasti. Syaratnya apa? Bersyukur. Kenapa? Dengan apa cara bersyukur yang bisa menambahkan rezeki karunia itu? Nah ini yang saya kira perlu agak lebih kita eksplorasi lebih dalam ya. Di antara hal yang penting, salah satu pengertian syukur itu apa? Menggunakan anugerah Allah sesuai dengan tujuan pemberiannya. Itu namanya bersyukur. Kita diberikan pikiran kita, diberikan tenaga, gunakan untuk usaha. Kalau orang kemudian tidak melakukan usaha itu, ya kan, maka dianggap tidak akan bersyukur terhadap anugerah Allah itu. Jika dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersyukur agar terus diberikan tambahan nikmat. Kita ambil contoh, kalau untuk urusan dunia misalnya, kenapa orang-orang yang notabene mereka tidak beriman kok diberikan rezeki yang lebih banyak? Jawabannya di sini, karena mereka lebih pandai menggunakan anugerah Allah itu. Karena mereka lebih pandai menggunakan akalnya, tenaganya, dan itu berlaku universal. Maka Allah katakan misalnya di surah nomor 11 ya, surah 11, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun," misalnya. Surah 11 ayatnya yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, siapapun ya, yang sungguh-sungguh menghendaki kehidupan dunia, Allah pasti akan memberikan balasannya. Maka kalau urusan, contoh misalnya, urusan yang berdagang, ya siapapun dia, maka kemudian mau beriman, nggak beriman, ya Allah kasih. Yang bertani misalnya, kalau dia sungguh-sungguh bertaninya, meskipun mungkin dia orang yang tidak beriman, ya Allah kasih. Maka jangan pernah menilai dalam urusan ridhonya Allah dengan urusan materi. Ya, saya ulangi. Jangan menilai urusan ridhonya Allah kalau orang dikasih materi yang banyak berarti Allah ridho dengan dia. Oh enggak, belum tentu. Karena kalau urusannya materi, mohon maaf, di zaman Nabi Musa yang diridhoi itulah Fir'aun dan Qarun. Karena dia yang kaya, gitu ya. Di zaman Rasulullah kalau urusannya materi, maka itu Abu Lahab, Abu Jahal, dan seterusnya. Artinya apa? Dalam urusan seperti itu berlaku sistem universal. Siapa yang berusaha sungguh-sungguh, maka dia yang maka ini berlaku konteks menjada wajada. Yang berusaha sungguh-sungguh, dia akan memperoleh. Dia akan mendapatkan. Itu sudah dalam konteks, nah bersyukur salah satunya ini konteksnya bukan dalam konteks semacam misalnya ibadah, iya itu ya masuk. Tapi dalam menjemput rezeki, bersyukur maknanya kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusaha dengan serius, maka siapapun dia, Allah akan anugerahkan itu. Maka dalam sejarah itu ada satu negeri ya, negeri yang Allah anugerahkan. Sesuatu yang luar biasa, namanya negeri Sabah. Sampai diabadikan di Al-Quran dengan istilah Pak, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang gemah ripah loh jinawi. Tapi kemudian akhirnya Pak mengalami bencana.
oleh Al-Quran dikatakan, kenapa mereka kemudian mengalami bencana seperti itu? Karena mereka tidak bersyukur. Yaitu apa? Tidak menggunakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Mungkin tidak dijaga rasa syukurnya. Maka kalau kita kaitkan dengan pandemi sekarang ini, Allah juga jamin orang yang masih mau bersyukur, maka pandemi yang menimpanya bukan sebagai azab. Karena Allah katakan, Allah tidak akan mengadab selama kamu masih mau bersyukur. Surahnya nomor 4, surah 4 An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Begitu bunyinya. Surah 4, surah An-Nisa ayat 147. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah maha mensyukur. Mensyukuri lagi maha mengetahui. Iya. Allah tidak akan mengadab kamu ya selama kamu masih mau bersyukur dan beriman. Ungkapan ayat ini bukan berarti orang yang kemudian bersyukur itu akan langsung nggak punya masalah. Akan langsung hidupnya akan senang terus, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enggak. Boleh jadi dia akan juga diberi kesulitan, ada masalah. Tapi masalah, kesulitan, musibah yang menimpanya itu bukan sebagai bentuk adab. Tapi apa? Ya boleh jadi semacam peringatan agar manusia lebih mendekatkan diri kepadanya, agar lebih manusia berusaha sungguh menjalani kehidupan dengan keseimbangan. Tapi yang pasti, orang yang pandai bersyukur bukan hanya akan ditambah nikmatnya, tapi juga akan apa? Diberikan kebahagiaan. Itulah mengapa syaitan itu kalau menggoda manusia, dia punya tujuan satu, yaitu apa? Agar manusia tidak bersyukur. Mengapa? Karena kalau manusia pandai bersyukur, hidupnya akan bahagia. Dan kalau hidup bahagia, manusia itu nggak bisa digoda oleh syaitan. Maka teruslah bersyukur, meskipun kita dalam situasi pandemi. Karena kalau ruang kita itu akan terus kita bersyukur, maka insya Allah kebahagiaan akan mudah meraih. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi teruslah bersyukur agar kita senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian pintu rizki yang Allah berikan sebagai bagian ikhtiar kita, salah satunya juga apa? Melalui usaha, dalam arti kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat surah nomor 65. Surah 65 pada ayat yang kedua dan ketiga. Di akhir ayat ini Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Ayat berapa, Pak? 2 dan 3. 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran. Dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki yang surat 65 ayat 2 dan 3. Ya, betul. Baik, poin kita di akhir ayat ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar. Dan juga rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Perhatikan kata makhraja, jalan keluar, semacam exit gitu ya, tempat jalan keluar itu. Untuk siapa itu? Orang yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa ya, mohon maaf, bukan takwa, beda itu. Kalau takwa itu artinya takut istri tua. Loh, ini bertakwa itu satu usaha sungguh-sungguh untuk apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya,
Dalam bentuk konkretnya apa? Dia berusaha yang sungguh-sungguh, berdoa yang sungguh-sungguh, nanti hasilnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita sebut sebagai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah apa? Akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan inilah yang berlaku atas para sahabat Nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita meyakini beliaulah tokoh-tokoh yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka meskipun kita seringkali diajarkan menjalani hidup ini dengan rutinitas, bahkan mungkin mengarah kepada matematika hidup yang flat gitu ya, tapi tetap beri ruang dalam hati kita untuk meyakini yang membagi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, untuk meyakini cara kerja Allah itu tidak selalu mengikuti pola pikir manusia. Termasuk kalau kemudian memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mari kita lihat misalnya salah satu matematika yang digunakan cara Allah itu apa? Yaitu kalau kita bentuk lainnya, bentuk syukurnya itu apa? Dengan berbagi. Ya, orang kalau dengan terus berusaha berbagi, Allah jamin apa? Allah jamin pasti akan diberikan balasan lebih dari yang kita pikir. Itu yang disebut dengan istilah berlipat ganda. Nah, itu yang disebut dengan keberkahan. Berkah. Surah nomor 2, ayat 245 misalnya. Surah nomor 2, ayat 245, Allah berfirman apa? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan lain padanya lah kamu dikembalikan. Iya, barang siapa yang meminjamkan, dalam tanda petik sebetulnya hakikatnya semua kan juga dari Allah, semuanya kan juga milik Allah, tapi Allah menggunakan kata meminjamkan untuk ya menunjukkan ya seandainya kamu merasa memiliki, cobalah kamu berinfak. Hakikatnya manusia itu kan nggak memiliki apa-apa, toh semua itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah siapkan balasannya apa? Allah siapkan balasannya adalah akan diberikan yang berlipat ganda. Tidak harus kemudian dalam bentuk misalnya langsung diberikan, enggak harus. Tapi ini apa yang disebut sebagai dibereskan masalahnya. Maka bagi orang-orang yang mau memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, bisa berupa harta, bisa berupa pikiran, bisa berupa empati dalam hatinya untuk menolong saudaranya, Allah katakan apa? Diberikan segala urusannya mudah. Coba lihat, surah nomor 92. Ya, surah 92. Ya, surah 92 pada ayat yang ke-5 sampai 7. Allah berfirman apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ayat Surah Al-Lail namanya. Surah 92 itu surah Al-Lail ayat 5 sampai 7. Al-Lail ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, satu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, Iya. maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Sulit, sukar. Iya, janji Allah ya. Yang memberikan sebagian rezekinya, hartanya dengan keyakinan penuh, maka akan dijadikan segala urusannya apa? Mudah. Maka sebaliknya bagi yang bakhil, itu bukan hanya akan sulit hidupnya, tapi pasti jauh dari kebahagiaan. Dan ini sudah terkonfirmasi dari sekian banyak penelitian dari para ahli ya. Siapa saja yang ingin dimudahkan segala urusannya itu apa? Berbagilah. Bersosial lah. Maka kalau bersosial itu bentuknya silaturahim misalnya, kenapa Allah
Rasulullah menyatakan yang rajin silaturahim, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, karena itulah hakikatnya cara kerjanya. Sehingga di ayat yang lain kita temukan sampai 2 kali disebut, orang yang tidak bakhil, hidupnya pasti akan selalu dinaungi keberuntungan. Termasuk dia akan memperoleh banyak rezeki yang darinya tidak disangka-sangka tadi. Coba perhatikan, surah nomor 64, ayat 16. Surah 64, ayat 16, Allah berfirman di ayat ini, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u anfiqu khairan li anfusikum wa ma yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah segera serta taatlah. Dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kalimat itu. Barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya kan? Jadi yang tidak bakhil, yang tidak pelit, yang dijaga Allah dari kekikiran, mereka itu orang-orang yang beruntung. Hidup paling enak kalau jadi orang beruntung. Ya. Orang bodoh kalah sama orang pinter. Orang pinter kalah sama orang licik. Orang licik biasanya kalah sama orang bejo atau beruntung. Supaya beruntung bagaimana? Jangan pelit. Jangan bakhil. Orang itu kalau bakhil atau pelit, pasti nggak disukai orang. Termasuk sesama orang pelit itu nggak suka. Jelek sekali itu penyakit itu. Nah, maka cara menjemput rezeki yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya melalui komitmen kita untuk apa? Bersosial dengan baik. Nah, itulah kalau kita kaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu dipuji sebagai memiliki akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Nabi memiliki budi pekerti yang luhur. Kita yakin sholat Nabi pastilah terbaik, paling khusyuk. Kita yakin ibadah puasa Nabi paling terbaik. Haji umroh Nabi pasti paling mabrur. Tapi tidak ada pujian dari Al-Quran menyangkut hal itu. Yang ada adalah pujian engkau wahai Nabi, seorang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Di antara bentuk budi pekerti yang luhur itu apa? Suka berbagi, suka bersosial, suka membantu saudara. Dan apalagi Rasulullah SAW, kedermawanannya tidak hanya berurusan materi, dan segala aspeknya. Inilah yang menjadikan tujuan semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah agar manusia itu memiliki sikap sosial yang baik. Maka sekali lagi, meskipun dalam situasi pandemi, sepanjang kita masih menjaga sikap optimisme dalam diri kita, dalam hidup kita, maka insya Allah segala urusan kita akan dimudahkan. Karena bukan banyaknya sebetulnya, tapi bagaimana supaya urusan kita dimudahkan. Segala diberesi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya kira kami sampaikan, garis bawahi, garis besar yang ingin kami tegaskan, bahwa sekali lagi meskipun dalam situasi pandemi seperti ini, kita tetap harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada gunanya kita berprasangka buruk. Tetap berprasangka baik dengan keyakinan pasti ini ada hikmah. Termasuk sekiranya kita merasa ada kesulitan masalah rezeki, jangan pernah kita berputus asa atau berprasangka buruk kepada Allah, karena Allah tetap akan menebarkan rezeki yang baik untuk hamba-hambanya. Baik, mungkin demikian yang dapat kita sampaikan sebagai pengantar kita. Mungkin akan ada diskusi yang kita lakukan. Kami kembalikan ke moderator kita. Terima kasih sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ustadz Dr. Ali Nurdin atas pencerahannya, dan ini buat saya pribadi sangat-sangat bermanfaat ya. Kita tadi sudah dengarkan cara menjemput rezeki ya. Jadi rezeki itu datangnya dari Allah. Kenapa? Sudah dijelaskan tadi ya, dengan berprasangka baik, dan jaminan rezeki itu langsung dari Allah, dan jaminan rezeki bervariasi ya. Dan dengan mekanismenya yang tadi, dengan usaha, bersyukur, bertakwa, berbagi, dan bersosial dengan baik. Nah, kepada teman-teman yang mau bertanya, kami akan sediakan 2 sesi, yaitu sesi pertama 3 pertanyaan. Bisa dengan menunjuk tangan. Tadi ada Maul ya. Assalamualaikum. Salam Maul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak.
Pak Agus, oke. Satu Atika lagi mau siapa? bertanya. Iya. Silakan. Satu lagi. Saya mau bertanya satu lagi. Saya duluan ya, baterai tinggal sedikit soalnya. Oke. Oke, silakan. Baterai tinggal 15. Silakan Pak Agus. Ya. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Halo, Agus. Assalamualaikum. Monggo Mas. Siap. Monggo. Pak Ustadz, salam kenal ya Pak Ustadz. Iya, siap Mas. salam kenal. Saya udah sering dengar nama Pak Ustadz, Pak Ali Nurdin dari Dede. Dede selalu klaim Ustadz gue itu, boy mantap. Apalagi Mas Agus namanya Ustadz, keren banget saya itu. mau Udah banyak. ada satu pertanyaan Pak Ustadz ya, mengenai Siap. cara menyebut rezeki ya, selain kita bersedekah. Halo, suaranya hilang nih. Halo. Ya kan? Saya pernah berselawat Maulid Nabi ya, sekian ribu. Iya. Halo. Dengan berzikir salawat Nabi itu bisa mendatangkan rezeki. Mulai dari salawat Jibril yang singkat ya, lalu kemudian salawat Anasiyah ya, Anas bin Malik kan sepengetahuan saya. Oke. Dia Komrad di zaman Rasulullah ya Pak Ustadz ya dah. Dan dia bersalawat 7 kata ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Seperti itu. Nah, apakah ada dalilnya kita berzikir dengan kuantitas yang banyak ya? 7.000 atau 12.000 dalam sehari seperti itu. Siap. Nah, yang kedua ini Pak Ustadz. Saya mau buat pernyataan nih Pak Ustadz. Pernyataan terkait dengan bersedekah itu dapat rezeki yang nggak diduga-duga. Jadi, sorry saya lagi ngos-ngosan. Pengalaman aja nih Pak Ustadz, saya mau sharing ya, bukan arti saya mau ria atau apa nih, cuma sekedar ingin memberikan inspirasi atau motivasi pada teman-teman. Jadi waktu itu tahun 95 saya tinggal di Pamulang Pak Ustadz ya. Nggak jauh dari rumah saya itu ada masjid yang ngutang dengan pangkalan toko material. Oke. Utangnya 11 juta ya. Lalu kemudian saya nggak bisa nyumbang, cuma saya punya barang gitu Pak Ustadz. Kebetulan saya DVW Kodok Pak Ustadz, itu mobil pertama saya. Oke. Yang pernah sumbang ke mana? Ke masjid. Tapi Cina nggak mau Pak Ustadz. Padahal market value-nya waktu itu mobil 6,5 juta ya. Cuma karena ada panitia masjid yang punya konflik of interest, vested interest, saudaranya beli dengan harga 2,5 juta. Tapi dengan begitu Pak Ustadz, walaupun terjual 2,5 juta, alhamdulillah rezeki saya bertambah terus Pak Ustadz. Saya dapat bonus dari kantor 25 kali gaji, akhir tahun 10 kali gaji, dan saya waktu itu jadi man of the year di kantor saya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Makanya mungkin nanti untuk teman-temannya jangan segan-segan lah. Bersedekah ya. Rumah saya lunas Pak Ustadz. Oh gitu ya? Rumah lunas. Saya lunasin rumah ya kan, lalu kemudian saya bisa beli mobil. Iya, alhamdulillah. Oke, Mas Agus. Oke Mas Agus. Ya, terima kasih testimoninya. Terima kasih Mas Agus. Ya. Oke Mas Agus. Ya, dua itu Pak Ustadz ya. Ya, Mas. Oke, terima kasih Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja Pak. Iya, langsung aja. Baik, terima kasih Mas Agus. Terima kasih. Saya mulai nomor 2 dulu ya. Testimoni seperti ini positif, Mas. Jadi terus beramal, meskipun mungkin bahkan seandainya nih, ada unsur riaknya sekalipun tidak apa-apa itu. Asal tetap beramal gitu. Iya. Jadi lebih baik tetap beramal meskipun riak daripada tidak pernah beramal takut riak itu. Orang nggak pernah beramal, kenapa sih? Aku takut riak, nggak ikhlas kan sia-sia nanti. Oh itu jelek gitu. Karena apa? Karena kalau kita tetap beramal meskipun riya, itu nanti kita bisa selalu kan istighfar, mohon ampun ya Allah, kalau ada amalku yang mungkin ada unsur riyanya, terima ya Allah. Saya ikhlaskan insya Allah. Kalau niatku menginspirasi yang lain, insya Allah diterima oleh Allah. Gitu. Tapi kalau kemudian ya Allah terimalah, tapi nggak pernah beramal sama sekali, kan gimana namanya itu ya? Itu satu itu. Nah kemudian yang pertama tadi tentang zikir sebanyak-banyaknya, apakah ada dalilnya? Kalau zikir sebanyak-banyaknya di Al-Quran hadis banyak. Memang tidak disebut bilangan jumlahnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran wa
wahai orang-orang yang beriman, ingatlah sebanyak-banyaknya. Bahkan Allah janji di surah Al-Jum'ah pada ayat yang ke-10 itu, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi orang yang beruntung. Nah, pertanyaan lanjutannya, bagaimana yang pakai hitung-hitungan gitu? Nah, yang pakai hitungan dalam konteks zikir, seperti membaca sholawat sekian ribu kali, membaca istighfar sekian puluh kali, biasanya itu berangkat dari pengalaman spiritual, pengalaman rohani seseorang ulama. Nah, kalau begitu, maka kemudian boleh jadi seperti cocok ya, untuk satu orang, ya, cocok untuk satu orang, tapi yang lain punya opsi yang lain. Maka boleh diikuti, boleh juga kemudian dipilih yang lain. Misalnya ada yang sukanya sholawat, apakah sholawat Jibril atau sholawat apa, silakan diamalkan. Sebanyak-banyak dengan hitungan sekian silakan. Ada juga enggak, saya sukanya kalau sehabis tahajud, itu baca istighfar misalnya. Karena Al-Quran mengatakan beristighfarlah, Allah akan turunkan harta yang banyak. Maka dia baca, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dan seterusnya. Demikian juga misalnya yang membaca bacaan-bacaan zikir lainnya dengan jumlah sekian kali. Nah, mungkin bagi sementara saudara kita, katakanlah kelompok tertentu, dianggap karena tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, mungkin dia enggan melakukannya, atau bahkan mungkin menyebutnya keliru. Ya nggak apa-apa, silakan. Itu menjadi pemahamannya. Tapi bagi yang mengamalkan dengan jumlah sekian, sekali lagi, ini sebetulnya adalah bentuk pengamalan dari perintah agama, baik di Al-Quran maupun di hadis Nabi. Ingat, untuk sholawat misalnya, satu-satunya amalan yang dilakukan oleh Allah, malaikat, itu hanya sholawat. Yang lain enggak. Contohnya gini, kalau sholat, misalnya kita sholat hajat, sholat tahajud, kan Allah nggak mungkin sholat. Ya kan? Zikir, Allah nggak mungkin zikir. Puasa, Allah nggak mungkin puasa. Haji, nggak mungkin Allah. Tapi Allah bersholawat, kata Al-Quran. Ya kan? Di surah 33 ayat 56 Allah berfirman apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya bersolawat, maka wahai orang-orang beriman, kalian semua bersolawatlah kepada Nabi agar kalian bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Di antara bentuk kebaikan itu dilapangkan kehidupannya, dilapangkan rezekinya. Terima kasih Mas Agus, matur nuwun. Satu lagi Mas, testimoni lagi Mas. Jadi waktu itu saya juga Idul Adha ya, mau lebaran haji. Saya bilang, ya kita tahun ini nggak usah inilah berkurban, pengeluaran lagi banyak. Nggak ada 1 jam Pak Ustadz, saya lewat tol, kaca mobil saya pecah Pak Ustadz. Harganya 2 ekor kambing. Bagus sekali itu. Iya, akhirnya saya ganti kaca, akhirnya korban juga Pak Ustadz. Alhamdulillah. Itu sentilan dikit itu. Sentilan lagi. Iya. Untung yang pecah cuma kaca mobil ya. Itu. Iya, kaca mobil. Ada satu lagi Pak Ustadz, testimoni lagi. Lagi nggak ada unsur ya, insya Allah ya, hanya untuk motivasi dan inspirasi buat teman-teman. 15 tahun yang lalu saya juga seperti kejadian seperti itu juga Pak Ustadz. Ada Ustadz dari Papua mau menghitankan 3.000 mu'alaf. Datang ke saya, penghubung lah ya. Saya bilang saya nggak ada uang segitu banyak, cuma saya ada mobil. Saya sumbang mobil lagi, alhamdulillah rezeki saya nambah lagi Pak Ustadz. Ya, itu mobil kesayangan saya itu. Dan mobil itu dijual oleh Bupati Fak-Fak, itu harganya 60 juta Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya bilang alhamdulillah bagus deh. Akhirnya laksana itu Pak. Nah setelah itu Pak rezeki saya itu, waduh nambah lagi. Gitu. Ini selamat sharing aja Pak Ustadz. Selamat melanjutkan Mas Agus. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus untuk testimoninya. Jadi bisa artinya Pak sekarang berzikir, usaha itu harus sinambungan ya Pak ya? Harus sinambung, harus istiqomah. Oke, ada lagi yang bertanya? Tadi Maulana nunjuk tangan deh. Kan di kelas tunjuk tangan. Maul. Mungkin yang lain mau tanya Nina. Oh, Maul, oke, siap. Tadi nunjuk tangan mau bertanya kah? Enggak.
Oh, enggak. Oke. Oke, yang lain? Ada yang bertanya? Sutisnawan. Ya, saya. Silakan. Oke, Sutisnawan. Oke, silakan langsung aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar Ustadz? Saya Sehat Pak, Tisna. alhamdulillah. Iya, mangga Pak Tisna. Udah lama nih nggak ketemu. Oh, loh, masuk grup ini ya? Saya kan dari Budut. Oh. Alumni Ini ke tapi Budut ya. ini Enggak, kan kalau Budut. enggak, kalau tahu ada Pak Tisna ngapain saya tadi kasih tausiah ya? Bisa aja, Ustadz. Baik, siap, monggo. Saya cuma mau nanya gini, kan di dalam surat Araf ya, kalau nggak 178, bahwa kita dilahirkan keadaan bodoh ya, tapi Allah memberikan kita 3 komponen, yaitu mata, pendengaran, penglihatan, pendengaran, dan hati ya, hati nurani. Apakah ini yang membuat berbedanya orang yang sukses dan yang tidak sukses? Maksudnya, siapa yang memanfaatkan ketiga komponen itu dengan maksimal dan sesuai dengan tuntunannya, dia akan lebih sukses daripada yang tidak memakainya untuk hal yang lain misalkan. Kira-kira gimana, Ustaz? Iya. Baik. Terima kasih, Pak. Betul sekali. Kesimpulan surah 16:78 ya. 78. Betul. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Betul sekali, Pak Tis. Maka yang menarik ayat ini juga kemudian ditutupnya itu la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Maka sukses tidaknya seseorang itu kalau disimpulkan bahwa itu adalah tergantung seberapa usahanya memaksimalkan komponen anugerah Allah itu, exactly itu benar sekali, betul sekali itu. Maka semakin orang bisa menggunakan komponen anugerah Allah tersebut dari pendengarannya, dari penglihatannya, dan pikiran hatinya, maka mereka yang paling sukses. Mereka yang paling sukses. Nah, konteks ini tentu saja kesuksesannya tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Itulah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betul sekali itu Pak Sina kesimpulannya. Terima kasih atas tambahan informasinya. Matur nuwun. Kami terima kasih Ustaz. Terima kasih. Kapan kita ketemu lagi Ustaz ngajar? Insya Allah Pak, mudah-mudahan ada kesempatannya nanti. Saling doa kita Pak, panjang umur sehat. Amin. Oke. Monggo lanjut. Lanjut pertanyaan yang berikutnya dari siapa? Dari yang mau bertanya? Pak Amir, Mbak Ira. Amir. Oke, Amiruddin silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amir. Ustaz, ini Pak Ustaz mau nanya, Ibu Maryam, ibunda Nabi Isa, kan itu rezeki yang tidak bagus. Amalan apa yang dilaksanakannya Pak Ustaz? Kedua, mau tanya, apakah nikmat sama rezeki itu sama Pak Ustaz? Makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Amir. Ini pertanyaan menarik sekali ini. Terima kasih. Mari kita lihat ayatnya ya Pak ya. Bahwa ibunda Nabi Isa tadi kan, Maryam ya, yang mendapat rezeki tidak diputus-putus. Bisa bantu saya Mbak untuk lihat surah nomor 3, namanya surah Ali Imran ya. Surah nomor 3, surah Ali Imran. Ya, kita lihat di ayat yang ke-36, 37 ya tepatnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria dan seterusnya. Tiga 36 ya. 37. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di Mihras, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam,
dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maria menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Tanpa hisab maksudnya apa? Tanpa perhitungan, tanpa perhitungan kalkulasi manusia maksudnya gitu. Bisa juga tanpa perhitungan dalam arti tanpa memperhitungkan pada aspek-aspek yang umumnya manusia akan lakukan. Nah, pertanyaannya adalah amal Bunda Maria ini apa? Amal Siti Maryam ini apa? Kok sampai diberikan rezeki oleh Allah seperti itu? Pertama, ini konteksnya Bunda Maria masih remaja ya Pak ya. Masih remaja ini, belum dewasa. Ya kan? Karena situasinya masih remaja, karena nazar bapak ibunya lah, ya nazar bapak ibunya, khususnya ibunya, yaitu istri dari Pak Imran, ya. Ini kan namanya surah Ali Imran, ya. Pak Imran itu lama nggak punya keturunan, maka kemudian beliau bernazar kalau sampai aku nanti hamil punya anak, maka anak itu kunazarkan agar menjadi khadim atau pelayan Allah di rumah ibadah Allah. Itu nazarnya begitu. Harapannya anaknya laki-laki, ternyata perempuan. Ya sudah, akhirnya tetap dilaksanakan nazar itu sehingga Maryam tinggal di Masjidil Aqsa atau di mihrab masjid tempat ibadah mereka itu. Nah, jadi kalau kita lihat konteksnya, ini Maryam belum sempat memiliki amalan tertentu, Pak. Kalau disebut di Al-Quran tidak disebutkan ini. Rahasianya apa? Tapi di sini yang terlihat adalah karena keistiqomahan kedua orang tuanya. Nah, ini sekaligus menjadi jawaban gini, Pak. Kalau kita sebagai orang tua berusaha menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, boleh jadi rezeki itu tidak dalam bentuk nanti di masa kita di bentuk materi, tapi pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Maka tidak sedikit kan orang tua yang sebetulnya biasa saja rezekinya, tapi karena istiqomahnya dalam hidup, akhirnya anaknya itu malah jadi orang, maksudnya berhasil gitu. Tapi sebaliknya, orang tua yang boleh jadi diberikan kelapangan rezeki, tapi justru karena dia merasa bahwa ini nanti cukup untuk anak-anakku, wariskan untuk hidup, itu malah akhirnya kurang berkah. Malah menjadi sumber konflik, sumber masalah. Nah, jadi dalam kasus Siti Maryam ini, maka yang kita ingin lihat, fokuskanlah bagaimana keistiqomahan kedua orang tua dari Siti Maryam inilah yang menjadikan Allah anugerahkan anak yang solihah, sehingga kemudian salah satu bentuk kesalihannya itu kemudian Allah berikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka dan berkelanjutan sampai nggak ketahuan itu kan kaget loh, kamu kan kok dapat rezeki makanan banyak banget setiap saat di kamarmu itu dari mana? Kan kamu nggak catering toh? Nah, kira-kira gitu ya kan belum ada GoFood saat itu banyak. Nah, Maryam bilang qalat huwa min indillah. Ini semuanya adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana inilah yang kemudian kalau nabi namanya mukjizat. Ya, kalau nabi namanya mukjizat. Kalau orang mukmin namanya karamah. Nah, ini kita lihat dalam konteks ya Bunda Maria ini sebagai salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau yang akhirnya kemudian keistimewaan yang paling puncak adalah memiliki seorang anak tanpa melalui proses pembuahan atau pernikahan. Itulah Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam. Baik, mungkin begitu Pak. Ada tambahan tadi? Ada bedanya nikmat dan rezeki. Oh iya, betul, maaf. Bedanya nikmat dengan rezeki. Kalau nikmat itu bisa material, bisa spiritual, Pak. Maka terutama kita sering mendengarkan, marilah kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Nah, itu nikmat itu. Jadi lebih luas sekali. Nah, salah satu jenis nikmat itu namanya rezeki. Maka rezeki itu bagian dari salah satu jenis nikmat yang umumnya itu berupa material. Maka tadi kita definisikan rezeki artinya segala sesuatu yang menopang kehidupan kita. Bisa menjaga kelangsungan kehidupan kita, itu namanya rezeki. Disinilah kita umumnya berupa penghidupan. Ya, berupa sandang pangan, papan, kemudian harta, itu semua adalah contoh dari rezeki. Tapi nikmat lebih luas dari sekedar rezeki, yaitu terutama apa? Termasuk nikmat yang bersifat rohani, spiritual. Bahkan
yang nikmat sebenarnya itu aslinya nikmat yang berupa apa? Keimanan, Pak. Maka kalau kita berdoa, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat itu? Ayat Quran mengatakan nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Yang disebutnya semuanya nikmat yang berupa keimanan. Nikmat berupa rohaniyah. Maka penentu nilai hidup itu nikmat rohaniyah, nikmat iman. Kaya, kalau itu dimiliki oleh orang yang beriman, maka kekayaannya menjadi bernilai di sisi Allah. Maka untuk kebaikan akhirat. Jabatan tinggi dan dia orang beriman, maka jabatan itu menjadi amanah, menjadi bernilai di sisi Allah. Kemudian apalagi? Segala nikmat itu ibaratnya, kalau nikmat-nikmat lainnya, material, ilmu, itu nilainya 0, Pak. Itulah mengapa kalau nyari mantu ya, kita nyari mantu nih, calon mantu kita itu Allah bilang apa? Rasulullah bilang apa? Fadfar bidzatiddin, lihatlah keimanannya, akhlaknya, agamanya. Karena apa? Itu yang penentu nilai. Mohon maaf, yang lain kaya, pinter, jabatan tinggi, turunan baik, nasab, bobot, bibit, bebet, itu nggak bernilai. Akan menjadi bernilai kalau dia ada angka satunya, ibaratnya 0. Kasih angka 1, 10. Tambah 0 lagi 100, tambah 0 lagi 1000. Gitu. Maka kalau sudah ketahuan calon kandidat mantu kita ini anaknya baik, agamanya bagus, udah bismillah, langsung terima aja. Meskipun cantik gak masalah. Oh iya, itu kan nggak masalah itu. Ya, Pak. Meskipun kaya nggak masalah ya. Yang penting itu kayak bagus. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih. Ya. Ini Pak. Ya, Pak Ali. Masya Allah ya Pak. Jadi artinya keistiqomahan orang tua kita itu bisa memberikan rezeki buat anak kita. Jadi artinya rezeki itu tidak berhenti hanya pada kita ya Pak. Bisa jadi rezeki kita ini yang sekarang kita nikmati adalah dari orang tua kita atau yang sebelum-sebelumnya gitu ya Pak juga ya. Betul sekali. Jadi ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak saya mau bertanya. Sebentar Mbak Ira, ini ada yang tadi dari lewat chat. Saya bacakan aja ya Mbak Ira ya, yang dari chat ini. Oke. Dari Oppo F3 ini siapa namanya nggak ada, tapi Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya kalau kita mau bersedekah, lebih bagus kalau sekaligus apa bertahap untuk setiap bulannya Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Oppo. Kira-kira gitu, karena nggak dikasih nama ya, panggil Mas Oppo aja. Iklan. Iya, lain kali dikasih ya, mohon biar kita silaturahimnya gitu. Belum di-rename, Pak. Belum di-rename. Iya, baik, belum di-rename ya. Apakah sekaligus atau kita per bulan saja? Ini sangat kondisional. Masing-masing orang mungkin akan berbeda. Ya, yang penting tetap menjaga niatnya itu. Poin kita tetap kita menjaga niatnya ini. Tapi apa? Yang masalah teknisnya, misalnya begini. Kalau kita merasa bahwa hati kita ini masih harus dibimbing supaya istiqomah beramal, maka itu dengan durasi yang lebih awal, lebih misalnya katakan lebih sering, itu lebih bagus. Ya, lebih bagus. Tapi kalau kita merasa kita udah biasa kok, sehingga meskipun tidak langsung diberi, tapi sudah kita sisihkan. Contohnya gini ya, misalnya gini, kita punya gaji. Ya, kita punya gaji, penghasilan, itu kemudian tidak setiap bulan langsung kita infakkan, tapi sudah kita sisihkan. Ini kalau nanti ada, saya akan cari orang yang lebih membutuhkan, maka sementara saya sisihkan dulu. Itu juga bagus. Ya, jadi yang penting sudah kita niatkan, sudah kita eksekusi, masalah penyalurannya tentu akan sangat kondisional. Jangan lupa, harus prioritas. Ada ilmunya loh Pak. Kita menyalurkan, jangan sekedar memberi, jangan sekedar infak. Ini kelihatan orang butuh enggak. Kalau di Al-Quran dikatakan lil fuqara illa, coba lihat ya, surah 273. Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una dzarban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Artinya apa? Setelah kita prioritas ya, pertama beresin dulu keluarga, kemudian kedua orang tua. Ini urutannya di Al-Quran begitu. Kemudian baru kerabat yang lain, baru fakir miskin. Nah, fakir miskin ini nggak sembarang fakir miskin. Terutama yang menurut kita amanah. Baik. Maka mohon maaf, saya sependapat pribadi, kami sependapat dengan misalnya ada beberapa perda yang mengatur dilarang kita memberikan sedekah pengemis di lampu merah misalnya. Itu bagus.
Karena apa? Karena mohon maaf, tanpa bermaksud suudzon, tidak sedikit di antara saudara kita yang meminta-minta itu jadi profesi. Gitu. Dan ini saya kira bukan perintah agama. Dan boleh jadi mereka dapat itu tidak untuk kemaslahatan. Apalagi kalau anak kecil-kecil itu umumnya dimanfaatkan. Tapi kalau untuk orang-orang yang baik, ya kita yakini, maka kemudian misalnya kita tahu persis ini kerabat kita yang butuhkan, justru prioritas. Tadi orang tua kita, kemudian kerabat kita. Jangan sampai ada yang setiap bulan gajinya itu habis diinfakkan kepada janda-janda. Oh, istrinya malah nggak dinafkahi, nggak boleh. Ya kan, itu harus pakai prioritas. Prioritasnya apa? Keluarga tersendiri, baru kemudian orang tua, kerabat, dan kemudian pihak orang lain. Itu pun dengan tadi pendekatan tadi itu. Maka dalam konteks apakah ini sesering mungkin atau mungkin setahun sekali atau dijarangkan, sangat kondisional, dan insya Allah sepanjang kita niatkan untuk mencari ridha Allah, semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih. Ya, baik. Ini waktunya masih ada sedikit. Saya akan... Mungkin terakhir. Iya, dari saya ya Pak. Ini Pak, tadi kan Bapak di awal mengatakan bahwa rezeki itu adalah salah satunya berprasangka baik pada Allah dan juga keyakinan ya. Takwa kita. Takwa itu artinya usaha dan lain-lainnya tadi ya. Nah, sekarang maksud saya ini kita lihat Pak, orang-orang yang mungkin keyakinan itu artinya keyakinan pada Allah. Ya Pak ya. Nah, ternyata banyak orang-orang yang mungkin di luar keyakinannya kepada Allah, tapi dia punya rezeki yang lebih banyak gitu loh Pak, yang berlimpah bahkan. Gitu. Ya, nah, jadi artinya tadi kan ada juga usaha, bersyukur dan bertakwa, berbagi dan bersosial gitu. Jadi apakah ini harus kesinambungan? Apakah tergantung terpisah-pisah diusahakannya? Artinya tergantung. Jadi artinya kita bisa ambil dari pintu mana saja. Jadi walaupun tidak ada keyakinan, tapi kita tetap usaha, kita bersyukur dan bertakwa dan lain-lainnya itu tetap ada rezeki, kita akan berlimpah juga gitu Pak. Begini. Dan yang kedua pertanyaan saya adalah sekarang ini kan dalam kondisi pandemi dan di mana banyak peluang-peluang pekerjaan atau kita untuk menjemput rezeki tadi berkurang Pak ya. Pembatasan-pembatasan ya, ada pembatasan-pembatasan. Nah, jadi mungkin kita tidak melihat rezeki itu dari nilainya Pak ya, tapi mungkin dari apa tadi terakhirnya itu rezeki itu dimudahkan segala urusan itu Pak ya. Iya. Itu mungkin sebagai rezeki kita di sini kita tidak melihat dari nilainya saja. Gitu ya Pak. Apakah bisa kita seperti itu menyikapinya? Baik, terima kasih Pak Ali. Terima kasih. Yang pertama betul sekali ya, bahwa kemudian memang siapapun yang berusaha akan dapat. Tapi dalam agama kita kenapa dilengkapi unsur takwa, unsur syukur, unsur berdoa? Karena dapat bagi seorang muslim bukan banyaknya, tapi juga keridhaan Allah. Ridhonya. Dan itu hanya bisa kita raih kalau kita bersyukur dan bertakwa. Serta punya keyakinan tadi. Ya, kira-kira gitu ya. Tujuan kita dalam hidup ini untuk mencapai ridhonya, bukan sekedar banyak. Kalau sekedar beri rezeki banyak, ya sekali lagi orang yang tidak beriman pun juga dikasih rezeki oleh Allah, karena itu sudah janjinya, sudah janji dari Allah begitu. Yang siapa yang ingin dunia, ya maka kalau orang main bola itu meskipun dia nggak doa, meskipun dia ateis, tetap menang kalau usaha sungguh-sungguh. Petani meskipun dia ateis tetap dikasih hasil. Itu namanya sunatullah, hukumnya Allah di dunia ini. Tapi sebagai seorang mukmin, usaha itu tidak cukup. Harus disertai dengan doa. Supaya apa? Hasil yang kita raih itu juga diridhoinya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian tambahan tadi betul sekali ya. Bahwa kemudian memang bentuk Allah memberikan balasan itu diantaranya di saat pandemi seperti ini bisa saja dimudahkan segala urusannya, dijaga kesehatan kita, dan juga kemudian dalam bentuk-bentuk yang lain. Misalnya nanti kesabaran kita nanti akan juga diterima oleh anak-anak kita dalam bentuk dimudahkan urusan masa depan anak-anak kita. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya mohon izin sebentar lagi ini ada yang mau diislamkan ini. Ya. Pak Ali, maaf masih ada waktu. Kita saat ini masuk ke sesi berikutnya, yaitu doa bersama Pak untuk teman-teman kami yang daftarnya sudah saya berikan ke Pak Ali di WA. Siap. Baik, terima kasih. Kami akan baca ya doanya. Kita akan berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, yaitu Mas Poston ya, kemudian Mbak Susi, Usam, terus Mbak Nino,
Mas Riko, Mas Darmawan, Mbak Yani, Mbak Nina, Mbak Vicky, atas sahabat-sahabat kita yang sedang mendapat cobaan sakit, kita berharap berdoa kepada Allah, kiranya Allah segera mengangkat penyakitnya dan diberi kesabaran agar penyakit itu menjadi bentuk pengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi جلالي وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Teman-teman kita foto dulu ya, foto bersama dulu ya, Dek. Foto bersama sebelum Bapak Ali mundur diri. Ayo, videonya di... Foto bersama dulu ya. Teman, ya, videonya belum dinyalakan. Silakan dinyalakan, teman. Ada dua, saya belum pakai. Ya. Sebentar, senyum ya. Ali senyum. 1, 2, 3. Senyum. Satu lagi, ini ada 2 slide. Satu lagi. Gaya bebas. Boleh. 1, 2, senyum lagi. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ali. Materinya sangat menarik sih kan, karena waktu terbatas ya Pak. Sebentar lagi mau azan dulu ya Pak. Yes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Masih Pak Ali. Assalamualaikum. Oke, baik. Waalaikumsalam. Oke, acara kajian kita udah selesai. Selanjutnya adalah acara silaturahmi dan moderator akan saya pindahkan ke saudara Dede Farida Zaituni. Silakan. Assalamualaikum. Terima kasih ya teman-teman untuk semua partisipasinya. Bagi yang mau berinfak, silakan kirim infaknya ke rekening Bank Syariah Mandiri nomor 7144575134 atas nama Indah Rahayu dan Gina Kadiana. Ditunggu ya. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Ya keluar dulu ya. Silakan, Dek. Kalau teman-teman mau silaturahmi, belum mau meninggalkan Zoom ini, masih dipersilahkan. Mau ngobrol-ngobrol, mungkin kangen-kangenan, silakan, terutama untuk teman-teman yang tadi juga sudah didoakan oleh Ustaz dan kita semua. Mana Evi? Mana Evi? Ya, tentunya kita berharap teman-teman diberikan kesehatan, kesembuhan segera yang sakit. Dan kita juga Amir mana tuh Amir? Teman saya tuh. Ya, silakan. Dian. Pak Agus ceritanya menginspirasi sekali, tapi kapan ditraktirnya ya Pak Agus ya kita semua di sini? Menginspirasi. Tapi lagi dong Pak Agus. Pamit ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan teman-teman mau saling ngobrol, saling berkangen-kangenan, monggo. Mumpung Mbak Mas Ayu, terima kasih sekali untuk fasilitasnya. Dek, udah azan, Dek? Oh, udah azan. Oke, kita break saja dulu atau bagaimana kita akhiri? Kita akhiri aja. Akhiri ya. Oke, terima kasih untuk kehadiran. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Dede. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rati. Terima kasih Mbak Marida.
Terima kasih. Assalamualaikum semuanya.